Halo Sobat Klik Pajak, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan fitur impor Ibu Pot PPh Pasal 26 di Klik Pajak. Nah, jika Anda mempunyai banyak bukti potong PPh Pasal 26 yang akan diinputkan, maka Anda dapat menggunakan fitur impor Klik Pajak ya. Jadi, fitur impor bukti potong ini sebagai sarana untuk memudahkan pengguna Klik Pajak agar lebih efisien waktu nih. Jadi, Anda tidak perlu input bukti potongnya satu persatu ya. Oke, apa aja sih yang harus kita persiapkan terlebih dahulu? Yaitu NPWP, sertifikat elektronik, akun Klik Pajak, registrasi layanan Ibu Pot Klik Pajak, pengaturan layanan Ibu Potnya, dan sudah menyiapkan file untuk diimpor ke Ibu Pot Klik Pajak ya. Bagi Anda yang belum memiliki file template untuk diimpornya, Anda bisa download terlebih dahulu ya di menu impor Ibu Pot Klik Pajak. Oke, di sini saya akan menunjukkan template impor untuk dilakukannya skema impor ke Ibu Pot PPh Pasal 26 Klik Pajak ya. Yang pertama ada rekap. Untuk rekap ini ada jumlah bukti potong PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26-nya. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk impor PPh Pasal 26. Tapi, jika Anda juga punya PPh Pasal 23-nya, Anda juga bisa inputkan bersamaan ya. Misalnya di sini saya akan mengimpor satu bukti potong PPh Pasal 26 bersamaan juga dengan PPh Pasal 23-nya. Untuk jumlah maksimal bukti potong keduanya ini antara PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dapat diimpor adalah 5.000 transaksi ya. Nah, kita lanjut ke pengisian di halaman bukti potong PPh 26-nya ya. Oke, di sini Anda inputkan aja pada kolom-kolomnya sesuai dengan data-data yang Anda miliki, seperti nomor, masa pajak, tahun pajak, tanggal pemotongan, kode TIN-nya, nama WP terpotong. Untuk kolom tanggal lahir ini opsional, lalu alamat WP terpotongnya. Untuk kolom nomor paspor WP terpotong dan nomor kitas WP terpotong ini opsional ya. Untuk kode negara, Anda dapat lihat di halaman daftar kode negara. Di sini Anda dapat cari aja kode negaranya, lalu Anda bisa inputkan nih di halaman bukti potong PPh 26 tadi. Lalu untuk kode objek pajaknya, Anda juga dapat lihat di halaman daftar kode bukti potong ya. Di sini Anda dapat cari aja objek pajaknya apa, lalu Anda bisa inputkan nih kodenya di halaman PPh 26 tadi. Lanjut untuk penandatangannya, apakah pengurus atau bukan? Jika pengurus, Anda bisa jawab ya. Jika tidak, Anda bisa ketik N. Lalu untuk penghasilan brutonya Anda inputkan nih berapa, kemudian apakah mendapatkan fasilitas atau tidak. Jika Anda mempunyai SKD, Anda dapat ketik SKD. Jika Anda mempunyai DTP, Anda dapat ketik DTP. Tapi jika tidak keduanya, Anda bisa ketik N ya, artinya tidak ada fasilitas. Nah, untuk kolom nomor tanda terima SKD, tarif SKD, nomor aturan DTP, TPN DTP ini Anda dapat sesuaikan ya dengan kolom mendapatkan fasilitas tadi. Oke, kemudian untuk email vendor ini opsional juga ya. Anda bisa isi dan bisa tidak diisi. Oke, untuk cara pengisian di halaman PPh Pasal 23 ini hampir sama caranya dengan pengisian di halaman PPh Pasal 26 tadi ya. Jadi Anda tinggal isikan aja nih kolom-kolomnya sesuai dengan data-data yang Anda miliki, seperti itu. Kita lanjut ke cara pengisian di halaman dasar pemotongannya ya. Oke, untuk kolom nomor ini akan merujuk pada nomor urut di tab PPh 23 ini, juga di tab PPh 26 ya. Lalu untuk jenis pajaknya, nah Anda urutkan terlebih dahulu nih, Anda dapat isikan PPh 23 dulu semua, baru setelah itu Anda isikan untuk PPh 26-nya, seperti itu. Untuk jenis dokumen ini, Anda dapat lihat di halaman referensi jenis dokumen. Misalkan seperti ini,
Untuk faktur pajak ini adalah kodenya 01. Nah, Anda dapat sesuaikan aja, lalu Anda bisa inputkan di halaman dasar pemotongan tadi. Oke, untuk kolom nomor dokumen dan tanggal dokumen, Anda dapat isikan sesuai dengan data Anda ya. Oke, sekian untuk template impornya. Jadi yang perlu diisi adalah rekapnya, bukti potong PPh 23, bukti potong PPh 26, dan dasar pemotongannya ya. Nah, langsung aja yuk kita impor template-nya ke aplikasi Klik Pajaknya. Kita langsung aja ke cara impornya, kita klik impor BP2326, setelah itu kita klik button impor BP sekarang. Nah, di sini Anda dapat unduh template-nya ya jika Anda belum punya. Jika sudah, Anda bisa upload filenya nih. Oke, kita masukkan file yang tadi kita sudah kerjakan. Kita pilih filenya. Oke, setelah itu kita masukkan masa atau tahun pajaknya. Setelah itu kita dapat klik button impor. Oke, setelah itu kita akan masuk ke daftar dokumen impor BP2326-nya. Di sini file statusnya masih sedang diproses, dan keterangannya tunggu sampai proses selesai. Di sini statusnya sudah berubah lagi menjadi menunggu hasil validasi dari DJP. Dan keterangannya masih tunggu sampai proses selesai ya. Oke, di sini statusnya sudah berubah lagi menjadi validasi sukses. Nah, kita dapat lihat nih filenya. Oke, di sini statusnya sudah sukses validasi semua ya. Dan nomor bukti potongnya juga sudah ada semua. Kita dapat lihat di sini ya. Oke, untuk memastikannya lagi apakah sudah terimpor, kita dapat klik aja PPh pasal 23-nya. Nah, di sini sudah terlihat ya nomor bukti potongnya sudah ada, status BP-nya normal, dan masa pajaknya juga sudah ada. Oke, kita cek PPh pasal 26-nya juga sudah sama ya, sudah terimpor juga. Nah, berarti ini sudah berhasil nih status impornya. Nah, tadi kita sudah berhasil mengimporkan template di Klik Pajaknya ya. Berikut ini ada beberapa kemungkinan jika template-nya gagal terimpor ke Klik Pajaknya. Yang pertama, template tidak terisi lengkap. Halaman rekapnya tidak diisi, kolom yang wajib diisi malah dikosongkan. Lalu ada kelebihan transaksi. Maksimal impor itu harusnya 5.000 transaksi ya. Nah, jika kita mengimporkan lebih dari 5.000, maka akan ada gagal impor. Kemudian yang terakhir, size dan format file tidak benar. Seharusnya size ukurannya tidak lebih dari 2 MB. Dan seharusnya menggunakan format file XLS dan XLX. Kemudian, solusi impor gagal ini yaitu kita bisa cek kembali template impor yang akan kita upload, lalu kita bisa imporkan kembali nih template-nya ke fitur ibu potnya Klik Pajak. Nah, jadi itu untuk cara penggunaan fitur impor ibu pot PPh 26 di Klik Pajak ya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!
Halo Sobat Klik Pajak, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan fitur impor Ibu Pot PPh Pasal 26 di Klik Pajak. Nah, jika Anda mempunyai banyak bukti potong PPh Pasal 26 yang akan diinputkan, maka Anda dapat menggunakan fitur impor Klik Pajak ya. Jadi, fitur impor bukti potong ini sebagai sarana untuk memudahkan pengguna Klik Pajak agar lebih efisien waktu nih. Jadi, Anda tidak perlu input bukti potongnya satu persatu ya. Oke, apa aja sih yang harus kita persiapkan terlebih dahulu? Yaitu NPWP, sertifikat elektronik, akun Klik Pajak, registrasi layanan Ibu Pot Klik Pajak, pengaturan layanan Ibu Potnya, dan sudah menyiapkan file untuk diimpor ke Ibu Pot Klik Pajak ya. Bagi Anda yang belum memiliki file template untuk diimpornya, Anda bisa download terlebih dahulu ya di menu impor Ibu Pot Klik Pajak.